السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الوهاب الكريم الحليم السليم العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته، خصوصا إلى حضرة المؤلف الشيخ حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، ومؤلف المختصر الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي رحمه الله، وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهلينا في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها، من دار الدنيا إلى دار الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang kita sudah kenal maupun yang belum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sambungkan kita dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui keturunan-keturunannya pula yang ada di sekitar kita. Yang dimuliakan pula para alim ulama, para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pewaris ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pun menganugerahi kita dengan segala manfaat ilmu yang mereka sampaikan sebagai warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, para sesepuh kita, orang tua kita, ketua DKM dengan segenap jajarannya, Alhamdulillah, hadirin dan hadirat sekalian, semoga kita semua senantiasa dalam naungan maghfirah, rahmat, inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kehidupan sementara kita di dunia ini sampai kehidupan kekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Saat ini kita sampai di penghujung bab sujud. Penghujung bab sujud. Nah, setelah sujud kedua, berarti kita akan bangkit, kalau masih ada lanjutannya nih, gitu kan? Artinya akan bangkit, berdiri, masuk kepada rakaat berikutnya, itu ya. Kalau masih ada lanjutannya, karena ada juga sholat yang cuma satu rakaat,
Ada, setelah sujud kedua nggak berdiri lagi. Salatnya cuma 1 rakaat. Salat apa? Salat witir. Gitu. Salat witir, salat ganjil kan boleh walaupun hanya 1 rakaat. Jadi ini adalah bangkit dari sujud kedua untuk melanjutkan ke rakaat berikutnya kalau memang ada lanjutannya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa yusalli raf'ata tsaniyata kal ula. Ya. Jadi orang yang sholat melakukan sholat rakaat keduanya sama seperti rakaat pertama. Ya. Wa yu'ida ta'awudha fil ibtida'i, dan ia mengulang ta'awudz ya di awal rakaat kedua. Sekali lagi, kitab ini adalah kitab yang ditulis berdasarkan mazhab fikih Syafi'i ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah itu disunahkan di setiap rakaat salat. Ya, bukan hanya rakaat pertama ya gitu. Jadi baca ta'awudz lagi rakaat kedua ya. Nah, di sini insya Allah yang akan saya kemukakan sedikit adalah syarahnya, penjelasan, bahkan ini sebenarnya bagian dari matan kitab induknya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ini kan kitab ringkasan ya. Mau'izatul Mu'minin adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Nah, dalam Ihya Ulumuddin itu diterangkan teknis bagaimana cara kita bangun dari sujud kedua untuk berdiri masuk pada rakaat berikutnya. Ya. Ada relawan? Silakan kalau ada relawan untuk mempraktikkan ya, praktik cara. Kalau tidak ada ya mungkin nanti kalau dirasa perlu saya sendiri yang mempraktikkan. Ya, kalau ada relawan monggo. Ya. Nah, ya sebelum kita masuk dalam pembahasan matan tadi ya, teknis yang ditulis dalam matan Ihya Ulumuddin, sedikit saya singgung mumpung teringat ya, mumpung teringat. Sementara ini akhir-akhir ini mungkin ya, kita bisa melihat ada sebagian saudara kita yang ketika bangkit dari sujud untuk berdiri pada rakaat berikutnya bertumpu pada tangan dengan tangan dikepalkan. Ya, gitu. Dulu waktu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, lihat nggak yang begitu? Enggak ya? Nah, kesaksian dari orang tua yang sudah mengalami kehidupan generasi bergenerasi ya. 20 tahun lalu ketemu orang yang bangun sholat dengan tangan dikepalkan? Ada? Nggak ada. Tapi sekarang agak banyak gitu. Kenapa kok dulu-dulu 10-20 tahun lalu bahkan 30-40 lebih tua lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ini kan berarti sesuatu yang baru muncul. Gitu. Sesuatu yang baru muncul. Nah, secara literasi ilmiah, kalau kita mau telusuri, monggo ya. Silakan baca kitab-kitab fikih 4 mazhab. Ya, 4 mazhab besar yang disepakati oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mulai dari mazhab Imam Abu Hanifah atau lebih populer disebut oleh orang Indonesia mazhab Hanafi. Ya. Kemudian mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki. Ya, mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Itu enggak ada satupun ya kitab fikih 4 mazhab dari keempat imam ini, bahkan murid-murid mereka
yang menerangkan cara bangun dari sujud kedua untuk berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada tangan sambil dikepalkan. Tidak ada, Pak. Jadi yang mengikuti mazhab Hanafi, ya nggak ada begitu. Yang mau ikut mazhab Maliki juga nggak ada. Yang ikut mazhab Syafi'i nggak ada juga. Kita lihat sendiri Indonesia zaman dulu nggak ada begitu. Mayoritas mazhab Syafi'i. Yang ikut mazhab Hambali pun nggak ada. Yang benar-benar mazhab Hambali, ya itu kitab-kitab Imam Hambali dan benar-benar muridnya, gitu ya, yang menerima warisan ilmu dari Imam Hambali. Tidak ada yang menerangkan cara teknis bangun dari sujud dengan bertumpu pada tangan sambil tangan dikepalkan. Nah, terus ini muncul dari mana? Nah, ini kita bisa lihat dalam salah satu buku modern yang memang ditulis oleh seorang tokoh di zaman modern, gitu ya. Nama kitabnya, judulnya Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat salat Nabi. Terjemahannya udah banyak, Pak, beredar. Banyak. Mungkin pernah lihat ya, ada buku judulnya Sifat Salat Nabi. Nah, gitu. Jadi buku ini berarti dengan judul itu mengklaim, ya, penulis buku ini berarti mengklaim yang dia tulis inilah cara sholat Nabi. Ya, inilah sifat sholat Nabi. Jadi sifat sholat Nabi itu sifatnya begini, sifat takbirnya begini, sifat bacaannya begini, sifat rukuknya begini, sifat setiap. Nah, berarti penulis buku ini secara langsung dengan menempatkan dengan kalimat judul yang ia tentukan sifat sholat Nabi, berarti penulis bukunya mengklaim inilah cara sholat Nabi. Klaimnya lugas, Pak. Gitu, ya. Klaimnya sangat lugas, yang menyatakan klaim itu bahwa yang ditulis di bukunya adalah inilah cara sholat Nabi. Padahal Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu semuanya merangkum tata cara sholat dari cara sholat siapa? Cara sholat Nabi. Memang cara sholat mazhab Hanafi dari mana? Dari cara sholat Nabi. Cara sholat mazhab Maliki dari mana? Dari sholat Nabi. Cara sholat mazhab Syafi'i dari mana? Berani Imam Syafi'i bikin cara sendiri? Nggak ada satupun imam yang berani. Semua dari cara sholat Nabi. Kenapa? Sesuai perintah Nabi SAW sendiri. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Tetapi tak satu pun imam besar itu mengklaim sendiri kebenaran pemahaman mereka tentang cara sholat Nabi. Itu tidak ada. Jadi tata cara sholat dalam mazhab Hanafi itu adalah pemahaman mazhab Hanafi tentang cara sholat Nabi. Jadi kalau keempat imam ini menulis, ya, kitab atau bab tentang cara sholat Nabi, itu mereka dengan rendah hati menyatakan inilah pemahamanku tentang cara sholat Nabi. Inilah mazhabku. Mazhab itu pemahaman. Di awal muqaddimah kitab-kitab fikih zaman dulu, pengantarnya itu penulisnya selalu menyatakan ini berdasarkan mazhab A. Berarti penulisnya rendah hati menyatakan ini berdasarkan pemahaman mazhab A, mazhab B. Tidak mengklaim, tidak berani mengklaim inilah cara sholat Nabi yang benar, yang lain salah. Enggak begitu. Itu, ya.
Jadi tata cara sholat dalam keempat mazhab yang semuanya berbeda-beda, artinya mengandung banyak perbedaan. Kalau dirinci itu lebih dari 300 perbedaan dalam tata cara sholat di antara keempat mazhab, itu semuanya bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuai perintah Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu. Kenapa terjadi perbedaan? Salah satu sebabnya adalah kesaksian sahabat sendiri yang berbeda-beda ketika melihat dan menyaksikan sholat Nabi. Contoh, cara mengangkat kedua tangan dalam takbir. Ya. Ada hadis yang menceritakan kesaksian sahabat yang melihat bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika takbir sejajar dengan kedua telinga. Itu hadisnya sahih, banyak. Tetapi ada juga banyak hadis sahih lain yang menyatakan bahwa sahabat menyaksikan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau bahu. Sahih. Kedua kelompok hadis ini sama-sama sahih. Nah, ada pihak yang memilih sebelah, ya, yang mengamalkan hanya yang sejajar dengan kedua telinga. Ada juga yang hanya mengamalkan hadis sahih yang menceritakan sejajar dengan kedua pundak. Tapi mazhab Syafi'i menggabungkan kedua kelompok hadis ini. Dan inilah salah satu prinsip Imam Syafi'i. Selama hadis-hadis yang berbeda masih bisa dipertemukan, dicari titik temunya, Imam Syafi'i tak mau meninggalkan satu hadis pun. Andai pun ada hadis yang dianggap lemah. Kenapa? Kalau yang lemah tidak bertentangan dengan yang sahih, kenapa tidak dipadukan? Toh itu hadis juga. Karena itu, ya, cara mengangkat tangan ya, dalam mazhab Syafi'i ketika takbir sejajar dengan telinga dan sejajar pula dengan bahu. Jadi di sini kan, kalau di sini kan hanya sejajar dengan bahu, garis horizontal bahu, tapi tidak sejajar dengan telinga. Berarti mengabaikan hadis kesaksian sahabat bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Nah, kalau di sini berarti kan dua-duanya diamalin. Sejajar telinga ya, sejajar bahu ya. Gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi salah satu prinsip dalam mazhab Syafi'i disebut secara istilah bahasa al-jam'u. Jadi menghimpun, memadukan. Ya, selama berbagai dalil yang berbeda atau tampak bertentangan itu bisa dipadukan, dipertemukan, maka akan selalu dipertemukan. Ya, nah sekarang berarti masuk dalam teknis bangun dari sujud. Nah, keempat mazhab itu menerangkan teknisnya kalau memang dengan cara bertumpu pada tangan, empat mazhab itu menyatakan Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya dan telapak ibu jarinya di atas tanah. Berarti terbuka. Tidak mengapa. Empat mazhab, Pak. Bukan hanya mazhab Syafi'i, empat-empatnya. Ya, kalau mau dirujuk ke kitab asli mereka, monggo, silakan. Ya, atau bertanya ke orang yang tahu memang pernah baca kitab mereka. Ya, dia tahu terjemah. Empat mazhab itu dibuka telapaknya. Jadi perut telapak tangannya menyentuh ke tanah. Ya. Gitu. Lalu di mana timbul kesalahpahaman dari penulis buku tadi ya, yang berjudul Sifat Salat Nabi? Memang ada hadis ya dari sahabat radhiyallahu anhu ya yang menceritakan, salah satunya dari sahabat Anas, sahabat besar bahkan, yang menceritakan ya bahwa sahabat Anas ini bersaksi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
idza tamada, apabila bertumpu, ya, ketika hendak bangun dari sujud kedua untuk berdiri masuk ke rakaat berikutnya, bertumpu pada tangannya, ya, beliau meletakkan yad'u yadaihi, meletakkan kedua tangannya kama yad'ul ajin, sebagaimana al-ajin meletakkan kedua tangannya. Nah, titik letak kesalahpahamannya adalah memaknai kata al-ajin. Kata al-ajin yang berasal dari kata ajana itu memang bermakna lebih dari satu. Ya, salah satu maknanya adalah mengadon, Pak. Mengaduk adonan, menguli gitu, ya. Itu salah satu makna. Jadi ajin adalah orang yang mengaduk adonan, mengadon, tukang adonan lah bahasa sederhananya. Gitu. Nah, penulis buku tadi yang bernama Al-Albani, ya, penulis buku Sifat Salat Nabi namanya Al-Albani. Nama ini ya sangat terpandang di kelompok tertentu, ya, menjadi rujukan dalam penilaian hadis bagi kelompok tertentu. Ya, tapi kita bisa lihat kualitas pemahamannya. Contohnya satu hadis ini. Kata ajin dimaknai oleh Albani sebagai tukang adonan, sehingga ya Rasulullah meletakkan tangannya seperti tukang adonan meletakkan tangan, gitu. Nah, Al-Albani menganggap tukang adonan itu meletakkan tangannya dengan mengepal. Mungkin yang dimaksud ketika tukang adonan mukul-mukul adonan roti besar nih kan, mungkin ya, karena toh kalau itu diartikan sebagaimana tukang adonan meletakkan tangannya, tukang adonan meletakkan tangan emang gimana? Kan nggak selalu begini juga. Adanya begini. Namanya ngadon, ada kalanya dibuka, ada kalanya dikepal. Itu tukang adonan juga ada kalanya dibuka. Itu aja sudah lemah sebenarnya. Gitu kan? Kenapa milih yang begini ketika mukul? Bukan milih yang begini ketika meremas-remas adonan. Sama, padahal kan cara tukang adonan meletakkan tangan juga beragam. Sesuai proses yang dilakukan saat mengaduk adonan. Kan ada saatnya juga begini, nekennya. Nggak selalu begini. Gitu. Adonannya keras mungkin kan, sehingga harus dipukul. Itu, ya. Jadi lemah. Loh, tahu dari mana bahwa yang dimaksud posisi tangan tukang adonan sedang mengepal? Bukankah tukang adonan juga ada kalanya membuka telapaknya? Ya kan? Gitu. Nah, itu berarti lemah kan penafsiran itu. Nah, yang kedua, makna lain dari kata al-ajin adalah orang yang sudah tua sampai tidak bisa berdiri kalau tidak bertopang pada tangan. Itu kata al-ajin, asy-syaikhul kabir, orang yang sangat tua. Ya. Orang yang sangat tua, yang saking tuanya nggak bisa bangun berdiri kalau tidak bertopang pada tangan. Ya, kita mungkin pernah melihat nenek kita, kakek kita kan, kalau bangun selalu bertopang. Dia bertumpu dulu pada tangannya, baru bangun. Nggak bisa bangun tanpa bertumpu pada tangan. Nah, itulah makna ajin. Dan kata kerja ajana juga artinya selain mengadon tadi, juga artinya bertumpu pada kedua telapak tangan. Itu. Nah, kembali kepada misalnya tadi, ya, prinsip Imam Syafi'i, gitu ya. Nah, kan dalam mazhab Syafi'i jelas, andai pun hadis itu dipakai, karena hadis itu menurut banyak ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu ahli hadis, itu lemah hadis-hadis yang
dengan lafal al-ajin atau ajana. Tapi kalaupun mau dipakai dan memang tetap sebaiknya dipakai selama bisa dipadukan, maknanya apa? Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya sebagaimana orang yang sudah sangat tua tidak bisa bangun kalau tidak bertumpu pada kedua tangan, meletakkan tangannya. Itu. Ya, berarti begini kan? Orang-orang yang bertumpu pada tangan karena kelemahan badannya kan sudah sangat tua mau berdiri, ada nggak yang begini? Nggak ada. Begini semua. Ya, gitu. Jadi tetap yang lebih kuat itu dimaknai telapak tangan terbuka. Walaupun pakai hadis itu. Gitu. Ya, tetap telapak tangan terbuka. Ya. Jadi kalau ya sedikit ini saya praktikkan, ini salah satu cara bangun dari sujud. Jadi salah satu cara bangun dari sujud ya, sunnahnya adalah bertumpu pada kedua tangan. Maksudnya bangun dari sujud untuk berdiri ke rakaat berikutnya ya. Ini mungkin saya praktikkan sedikit. Mohon maaf ya. Mohon maaf Ustaz. Nah ini kan, ini sujud kedua ya. Sujud kedua. Nah lalu hendak berdiri. Nah ini kan tangan begini. Tuh. Ya. Nah ini yang meletakkan seperti orang tua yang tidak kuat bangun tanpa bertumpu. Yang dalam hadis lain, sahabat lain misalnya Malik bin Al-Huwairits ya, itu dengan rinci menyebut bahwa Rasulullah meletakkan perut telapak tangan dan perut ibu jarinya ke tanah. Berarti jelas-jelas terbuka. Ini. Nah, ini salah satu kesunahan cara bangun untuk berdiri dari sujud kedua. Ya. Nah, ini saya langsung untuk menghemat waktu ya praktisnya. Jadi cara pertama ya seperti ini. Ya saya ulangi, ini sujud kedua, lalu bangun. Nah, ya. Nah, gini, gitu ya. Jadi bertumpu dulu pada kedua tangan. Ya. Boleh nggak tanpa bertumpu? Ya, wah kan saya masih gagah, gitu ya, masih gagah. Itu kan orang tua yang nggak bisa bangun nih kalau nggak begini dulu. Boleh nggak? Boleh, boleh, itu boleh. Tetapi tetap afdolnya dalam mazhab Syafi'i tetap itu sunnah. Tetap buat yang kuat maupun yang lemah tetap sunnah bertumpu pada kedua tangan. Untuk apa? Untuk menunjukkan dan menyatakan kelemahan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah. Walaupun kita gagah perkasa. Tapi tunjukkan bahwa kita sebenarnya lemah di hadapan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Karena tetap sholat dengan segala bentuk gerakannya adalah menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam diri orang yang sholat. Karena itu tetap sunnahnya walaupun kita gagah, kuat, tetap bertumpu dulu pada kedua tangan dengan telapak tangan dibuka. Nah itu ya. Kan ini jadi lebih merendah kita kan, menunjukkan kelemahan. Karena memang kita hakikatnya lemah. Kan itu. Apalagi ini sedang momen khusus kita menghadap kepada Allah. Tunjuknya. Ya, nah itu cara pertama, ya, cara pertama. Nah, hal kedua yang perlu kita ingat dalam pembahasan bangun berdiri dari sujud kedua adalah duduk istirahat. Nah, ini juga sunnah.
Sama Pak, walaupun kuat tetap sunnahnya duduk istirahat dulu. Oh saya kuat bisa langsung nggak pegangan, nggak bertumpu dan nggak istirahat langsung berdiri, boleh. Tetapi berarti kurang kesunahannya, gitu. Jadi sunnahnya tetap duduk istirahat dulu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ini dari sujud kedua. Nah, duduk istirahat dulu, gitu. Nah, baru berdiri, ya. Itu sunnahnya, baik yang kuat maupun yang lemah. Nah, duduk istirahat ini ada dua bentuk. Nah, duduk dua istirahat ini ada dua cara. Yang umum begini kan. Nah, ada juga bisa duduk istirahat yang lebih ringan, itu begini. Begini, ya. Nah, dalam matan Ihya Ulumuddin, ini kan kita tetap bangun dengan mengucapkan takbir. Nah, cara mengucapkan takbirnya itu ada dua. Boleh sejak mengangkat kepala kita mengucapkan takbir, ya. Allahu Akbar. Nah, ini, ya. Berarti kalau kita mengucapkan takbir sejak mengangkat kepala, maka mudahnya duduk istirahatnya seperti tadi. Gitu. Ya. Supaya sangat ringan gitu. Untuk nafas saat takbir. Kalau duduk istirahatnya seperti pertama, ya. Allahu Akbar, karena udah habis dulu nafas. Karena lebih lama kan. Gitu, ya. Gitu. Kalau cara takbirnya, ucapan takbirnya dimulai sejak mengangkat kepala. Ya, gitu. Tapi kalau buat yang nafasnya panjang ya monggo. Gitu ya. Gitu. Cuman kan mudahnya untuk yang nafasnya pendek, ya. Gitu. Duduk istirahatnya seperti itu. Ya. Allahu Akbar. Gitu. Jadi duduk istirahatnya ya bertumpu pada kedua kaki. Ya, telapak kakinya seperti iftirash. Dua-duanya tapi ya, ini nih. Nah, tangan yang kanannya ini juga bertumpu Pak di belakang. Tangan kanan, mungkin tadi kurang kelihatan nih, saya balik ya. Ya, saya balik. Ini sujud kedua. Allahu Akbar. Nah, ini kan kalau yang langsung tuh. Ya. Itu yang lebih ringan. Nah, cara pengucapan takbir yang kedua, kalau duduk istirahatnya seperti ini, dan ini yang memang lebih santai, lebih rileks, gitu. Takbirnya baru diucapkan saat kita duduk istirahat, ya, gitu. Ya nih, sujud kedua, kita duduk istirahat dulu, gitu. Nah, baru kemudian Allah Akbar. Nah, kalau ini bisa hampir sampai posisi berdiri. Kalau yang tadi kan sampai tengah berdiri, udah habis gitu. Ya, udah sampai bar. Nah, ini yang lebih rileks, lebih santai dan lebih tenang. Insya Allah lebih memudahkan kita khusyuk. Gitu. Nah, tinggal disesuaikan. Dua-duanya disebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Serah pilih, nah, tapi yang lebih tenang ini yang kedua, ya. Jadi ada dua hal di sini, satu bertumbuh pada kedua tangan dengan telapak terbuka, kemudian duduk istirahat, ya, gitu. Nah, lalu mengucapkan takbir mulai ketika duduk istirahat, bangun, ya. Nah itu. Nah kemudian cukup jelas ya untuk teknisnya. 11 ya, gitu. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, gitu ya. Ini cara yang paling tenang dan menghimpun kesunahannya semua ya, kesunahan. Saya ulangi. Ini sujud kedua, istirahat. Nah, ini bertumpu
Allahu Akbar. Gitu. Ya. Nah, ya saya kembali. Nah, pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kan saya sampaikan bahwa di antara hikmah dan fungsi takbir intikal atau takbir perpindahan adalah mengisi ruang kosong, waktu kosong saat perpindahan posisi. Kan kalau dalam posisi sholat semua ada bacaannya, ya, gitu. Tetapi saat perpindahan, nah, bagaimana supaya nggak kosong? Maka diisi bacaan takbir intikal. Nah, pertanyaannya, saat bangun dari sujud kan takbir intikalnya nggak full, nggak penuh kan? Karena nafas juga nggak nyampe gitu kan, gitu. Karena ini panjang prosesnya. Terus gimana? Apakah berarti jadi tidak sempurna? Tidak. Di sini ada hikmah lain, Pak. Apa hikmah lain? Ya, insya Allah, ya. Di antara hikmah terpenting dari tidak fullnya ucapan lisan takbir intikal saat bangun dari sujud kedua ke posisi berdiri di rakaat berikutnya adalah bahwa hakikat zikir yang sebenarnya Allah pandang adalah zikir yang ada di dalam hati. Itu maksudnya. Jadi andai pun mulut kita sebenarnya tidak full mengucapkan takbir dalam proses perpindahan tadi, intikal, kan nggak penuh nih. Ya, belum sampai berdiri udah bar. Mulai mengucapkan Allahnya pun saat duduk baru mulai. Saat pergerakan dari sujud ke duduk istirahat berarti mulut tidak mengucapkan apa-apa. Tetapi kuncinya adalah yang penting hati tetap ingat Allah. Tetap khusyuk hatinya. Nah, ini artinya apa? Ya, zikir dengan lisan, lidah seseorang mengucapkan zikir, membaca zikir, tapi hatinya tidak, maka sebenarnya hakikat zikirnya belum ada. Dia insya Allah tetap dapat pahala zikir lisan ketika memang zikirnya dengan ikhlas, tapi hakikat zikir di hatinya belum masuk. Kebalikannya, ketika lisan seseorang mungkin diam, dia tidak mengucapkan bacaan zikir, tapi hatinya berzikir, maka dia berarti dinilai sebagai hamba yang berzikir. Bahkan ada orang, Pak, yang sedang saking ahlinya berzikir, ya, syariatnya karena sudah begitu terbiasa dengan zikir hati, lisan yang ngobrol dengan kita misalnya atau dengan sesama manusia, dia bicara ngobrol, hatinya tetap terus berzikir dengan bacaan zikirnya. Gitu. Ya, sebagian kita mungkin belum bisa. Ya. Gitu. Kita sekarang zikir hati nih. Kita coba gitu ya. Silakan gitu. Kita zikir pakai hati. Ya. Lagi duduk bareng-bareng nih, kita zikir pakai hati. Mulut diam. Sambil ngobrol kan, dengerin ngobrol. Terus ada orang yang nanya misalnya kan, ngobrol gimana? Nah, terus kita jawab kan. Mulut kita berarti bicara. Zikir di hati terganggu nggak? Lanjut nggak hatinya zikir? Yang lanjut, bagus berarti. Kehusuan zikir dalam hatinya sudah mantap. Tapi sebagian kan belum. Ketika tadinya hatinya zikir, terus diajak ngomong, hatinya lanjut zikir nggak? Berhenti, lupa. Ke sini. Fokus ke obrolan. Iya kan? Gitu. Tetapi kita kan pengen hati kita betul-betul hidup. Kita ingin betul-betul bahwa hati kitalah yang mempengaruhi anggota badan kita. Bukan anggota badan kita yang memengaruhi hati kita. Walaupun prosesnya memang begitu dulu. Dari luar dulu masuk ke dalam. Ketika sudah masuk kuat di dalam, maka dia akan berbalik. Dalam yang akan mempengaruhi
raga. Ya, awalnya memang mensana in corpore sano, ini awalnya, ya. Kesehatan jiwa dipengaruhi oleh kesehatan raga. Jadi kalau raganya tidak bugar, maka jiwanya akan sakit. Orang yang masih posisinya raga lebih berpengaruh daripada jiwa, maka ketika raganya lemah, jiwanya malas. Gitu kan? Ya, ketika raganya lemas, jiwanya nggak semangat, malas. Itu berarti raganya lebih berpengaruh daripada jiwanya. Tapi buat orang yang jiwanya sudah berpengaruh lebih kuat daripada raganya, walaupun raganya lemah, ia akan tetap bergerak, berusaha dengan semangat. Gitu. Nah, ini perlu dilatih zikir biar hidup. Jadi, nah inilah salah satu hikmah, ya, banyak riyadhah atau latihan zikir hati. Ya, riyadhah kan latihan. Nah, itu. Ini apa? Ya, pembiasaan zikir hati. Bahkan guru saya mengajarkan, tetapi sekali lagi ini dengan bimbingan ya Pak. Jangan asal praktekkan, artinya harus dengan bimbingan guru. Ada salah satu cara untuk melatih zikir hati atau zikir sir adalah sholat sir. Gitu. Ya, sholat sir. Ya. Tapi kalau sekadar untuk latihan silahkan mungkin ya. Bapak bisa. Jadi sholat sir itu kita sholat seperti biasa, tapi bacaannya semua hanya dengan hati. Lidahnya dikunci. Bagaimana cara kunci lidah? Lidahnya tekuk belakang. Lidahnya ditekuk. Lidahnya ditekuk belakang. Lidahnya benar-benar dikunci. Kita ingin menghidupkan yang di sini. Ini yang baca. Dilatih silakan. Rasakan. Nah, itu melatih ini. Ya, biar ini masuk bacaannya kan. Jadi ke sini maksudnya, bukan hanya sampai di sini. Kalau sampai di sini, ya, Rasulullah SAW pun ya pernah memperingatkan Pak dalam hadis. Hati-hati di akhir zaman ini ada sekelompok umat, ya, di antara umat Rasulullah SAW ada sekelompok orang yang hafal Quran, yang bacaan Qurannya lebih bagus, seolah-olah lebih bagus daripada bacaan sahabat Nabi. Ya, lebih bagus, lebih rajin, lebih sering baca Quran, lebih merdu suaranya gitu. Ya, karena dengan lagu-lagu indah. Tapi apa peringatan Rasulullah? Bacaan Quran mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Berarti kan maksudnya tidak sampai masuk ke dalam hati. Cuma di mulut. Gitu. Sedangkan nanti kita semua ya mudah-mudahan kita di alam kubur dibebaskan dari pertanyaan kubur, dibebaskan dari azab kubur, di akhirat dibebaskan dari hisab, ya, langsung dimasukkan ke dalam rombongan Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab, ya. Tapi buat orang yang ditanya di dalam kubur misalnya, itu apakah menjawab dengan hafalan lisan, walaupun di dunianya udah menghafal dia 5 pertanyaan malaikat mungkar nakir dan jawabannya, udah dibocorin tuh, ya kan, udah dibocorin, terus dia udah hafalin, gitu, ya, gitu. Tapi itu tidak masuk ke dalam hatinya. Apakah dia bisa jawab itu di alam kubur? Tidak bisa, karena itu jawaban dari hati. Itu ada nggak di hatinya? Allahu Rabbi itu ada nggak di hatinya? Muhammad Nabi ada nggak di hatinya? Gitu. Maka kan di akhirat pun nanti ditanya, lidah dikasih kesempatan jawab nggak? Enggak, lidah dikunci. Kenapa? Suka bohong. Sekarang di dunia orang gampang bilang saya beriman. Oh, saya paham Quran.
Saya yang paling ngerti. Bisa mulut ngomong gitu. Hati. Mana? Saya mukmin sejati. Bisa mulut ngomong. Mudah. Bahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik bisa. Bahkan zaman dulu orang munafik sholat di Masjid Nabawi. Iya kan? Kita berapa kali sholat di Masjid Nabawi? Kalah sama orang munafik, Pak. Gitu. Ya. Tapi apakah orang munafik bisa menjawab pertanyaan mungkin nakir? Tidak bisa. Nah, berarti penting kita berlatih zikir hati. Masuk. Ya, kita masuk. Nah, mungkin ini karena keterbatasan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. غفران يا كريم اغفر لنا غفور ارحمنا 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 يا ارحم الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين 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 دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.